baginda Rasul, ad-dunya mal'unah. Dunia itu isinya terlaknat. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknat di dalamnya. Yang ada di dunia, maka dia mendapatkan celaka, dia mendapatkan keburukan, dia mendapatkan ujian fitnah. Kita kalau ngomong sampai situ doang serem nih ngedengarnya. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dunia itu tercela. Tercela siapa orang yang ada di dalam dunia. Kita kan masih hidup di dunia nih Bu. Kita termasuk orang yang mendapatkan celaan. Tapi kecuali illa ada 3 golongan manusia yang tidak mendapatkan celaan dunia. Tidak mendapatkan celaka di dunia. 3 golongan manusia. Yang pertama, zikrullah wa mawalahu. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang hari-harinya ingat sama Allah. Zikir itu ada zikir dengan ucapan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan. Yang penting ingat, yang penting zikir. Ada orang di rumah, tangannya pegang tasbih, ya, tangannya pegang tasbih, hatinya pun juga ingat sama Allah. Maka dia mendapatkan zikir lisan, zikir hati, tapi sambil rebahan. Berarti zikir badannya nggak ngikut, tapi tetap itu mendapatkan kemuliaan. Ada orang yang kurang sehat, rebahan, ya, tapi hatinya tetap sabar, hatinya tetap bersyukur, hatinya ingat sama Allah, meskipun mungkin lisannya tidak mengucap zikir. Tapi yang paling sempurna, 3-tiganya bisa kita jalankan. Pertama, lisannya berzikir. Tadi dari duduk sampai barusan tuh, itu lisan kita basah berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, dapat nih yang pertama. Lisan dengan zikir dengan hati. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini sambil berzikir, hatinya juga khusyuk. Meskipun ada sebagian juga yang mikirnya kemana-mana. Kerudung masih ada nggak ya yang kemarin dilihat ya? Kita lagi mau lewat, ntar mau lihat ada kerudung yang warna hijau kemarin cakep banget. Lisannya sih ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangan sambil ngeliatin duitnya ada nggak ya buat kerudung. Lisan berzikir, hati kadang-kadang masih kemana-mana, tapi ada zikirnya. Tapi ketika hadir ke majelis ilmu, badannya pun ikut berzikir. Artinya apa? Menggerakkan badan untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Ya. Kalau kita menjadi orang yang mengisi hari dengan berzikir, maka insya Allah jauh dari laknatnya dunia, jauh dari laknatnya Allah. Amin ya Rabbal. Majelis ta'lim At-Tahiriyah dari zaman dulu pasti banyak banget amalan-amalan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya tuh ingat banget almarhumah paling seneng kalau nyuapin ilmu, ya kan dikasih lembaran, sampai sekarang juga masih ada lembaran, ada amalan yang diamalkan. Alhamdulillah. Ini yang ngaji di At-Tahiriyah, saya yakin dan saya husnuzon semuanya sudah menjalankan amalan-amalan dan sudah menjadi orang yang zikir, selalu zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Di luar Bu, berita dikit-dikit tentang kekerasan. Ada yang namanya mohon maaf pemerkosaan, penganiayaan, kejahatan. Itu tuh kenyataan dunia akhir semacam itu. Cuma alhamdulillah kita bisa terhindar dari berbagai macam fitnah, ujian, sebab hati kita, lisan kita, badan kita selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Dah, pokoknya niatin Saban Sari kalau kata orang Betawi. Ibu tahu Saban Sari? Ibu orang Betawi apa orang Korea? Setiap hari pokoknya bawa lisan berzikir, hati banyakin syukur, banyakin sabar, banyakin qanaah, kemudian badan datengin ke majelis ilmu. Insya Allah di rumah kita hadir untuk kaji, gerakan badan untuk ibadah, itu insya Allah kita orang yang selamat dari fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Jadi banyakin zikir kepada Allah. Zikir yang paling cakep pertama istighfar. Kenapa? Karena orang kalau
manusia ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Apa yang bisa mengikis kesalahan, yang bisa menghapuskan kesalahan, yaitu dengan istighfar. Kalau kita baca istighfar, semua urusan beres. Hati yang sempit jadi lapang. Allah kirimin rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Ya, sebab apa? Ngakuin salah, minta maaf sama Allah. Perbanyak baca istighfar. Tiap hari niatin baca istighfar minimal 100. Syukur-syukur bisa lebih banyak. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrat, kata Nabi. Demi Allah, aku nggak kurang baca istighfar dari 70 kali sehari. Nabi SAW manusia mulia, nggak punya dosa. Surga kuncinya dipegang sama Nabi SAW. Tiap hari istighfar. Lah kita orang sini punya dosa, Bu? Nggak kelihatan ya? Banyak. Lebur dengan istighfar minimal 100 insya. Yang kedua, baca sholawat. Supaya apa? Supaya adem nih hati, supaya masuk cahayanya baginda Rasulullah SAW. Kalau lisan bersolawat, cahayanya masuk ke dalam hati. Ada yang solawat tibil qulub, solawat busyra, solawat kamilah, solawat naria, solawat apa aja. Tadi udah baca solawat belum di sini? Alhamdulillah. Istighfar? Perbanyak baca solawat minimal 100, cakep kalau bisa dapat 1000. Yang ketiga, baca zikir itu solawat, tasbih, subhanallah. Kedua solawat, yang ketiga baca tasbih. Ya, orang kalau baca tasbih begitu mengucap subhanallah, dibangunkan satu pohon kurma di surga. Jadi ibu kalau sekarang nggak punya kebun, ibu nggak punya yang namanya lahan luas, nggak apa-apa. Di dunia nggak apa-apa, nggak dapet. Banyakin baca tasbih, ntar kita punya kebun kurma di surga. Amin ya robbal. Berkat kita memperbanyak baca tasbih. Kalimat yang enteng diucap, berat di timbangan, tapi dicinta sama Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimatani khafifatani ala lisan, takilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Ya. Kemudian yang keempat, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang sakti. Kata Allah, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, dia selamat dari siksaku. Ya, jadi makanya kalau kita bersahabat sering mengucap kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan akhir hidup kita juga mudah-mudahan mengucapkan kalimat la ilaha. Yang kelima, takbir, Allahu akbar. Ya, memuji Allah, itu nama udah zikiran kita. Tambah hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ada 6 bahkan 7 dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang istimewa. Ada lagi alhamdulillah. Cuma supaya ngeringkes bacanya bagaimana? Baca pagi 100 kali, langsung dirapel gini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Bacanya tuh pagi 100 kali. Cakep habis qobliyah subuh menuju ke sholat subuh, tuh baca di situ. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Setelah itu sempetin di waktu duha membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal 100 kali. Sepanjang hari perbanyak baca sholawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kan 1 kali napas, 1 kali baca dapat semuanya. Minimal baca 100 kali. Nah, sepanjang hari, entar siang, sore, lagi di jalan, lagi di angkot, lagi di pasar, ya, banyakin baca lisan kita
sholawat, minimal baca di dalam hati. Insya Allah kita selamat dari kelalaian dunia dan selamat lisan kita dari membicarakan hal-hal yang tidak semestinya. Amin ya Rabbal. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, dunia tempatnya terlaknat, tapi akan selamat bagi siapa mereka? Yang kedua, aliman, orang yang punya ilmu terus dia menyampaikan ilmu. Bu, assalamualaikum. Ini jangan berpikir bahwa ustazah dong, guru dong, muballighah, mesti pakai mikrofon dong. Enggak, yang namanya aliman, orang ngaji kan dia punya ilmu. Ilmunya jangan diumpetin, ilmunya jangan disembunyiin, bagi meskipun cuma satu ilmu, meskipun cuma satu ayat. Kasih tahu tetangga, mungkin nanti Umi menyampaikan amalan-amalan bulan Zulqaidah min Ashhuril Hurum. Ini bulan-bulan yang mulia. Pulang ke rumah tetangga nggak ngaji, kita kasih tahu nih amalan bulan Zulqaidah nih. Jadi ngalir tuh ilmunya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang nunjukin satu amalan, dikerjain amalannya, maka insya Allah yang nunjukin dapat pahala. Amin ya Rabbal. Bu, ada yang ngajak kesini temen ngaji banyak. Ngaji yuk di At-Tahiriyah setiap Sabtu jam 6 udah mulai, setengah 6 udah duduk. Bawa satu besok ngikut lagi, Sabtu 3 ngikut lagi, berikutnya ngikut lagi, Sabtu berikutnya dia istiqomah, kitanya udur nggak hadir, maka kita yang nggak ngaji tuh pahala orang yang ngaji sebab kita yang menunjukkan, kita juga dapat pahala. Kalau udur nggak hadir, cuma jangan jadi hitung-hitungan, ngajak temen, bulan depan nggak ngaji, udah ada gantiin, udah ada yang gantiin, dihitungin aja, nggak ngaji nggak apa-apa, udah dapat pahala ngaji. Itu namanya hitung-hitungan. Sebar kebaikan, jangan hitung pengembalian, semua nanti mengharap balasan dari Allah Subhanahu. Sebar kebaikan, jangan mengharap balasan dari manusia. Kalau dapat balasan dari manusia kehitung, tapi kalau dapat balasan dari Allah min haitsu la yahtasib, wah masya Allah, akan Allah kirimkan dari yang nggak disangka-sangka ya. Balasannya nggak ada batasannya, jadi ketika kita ngajak kebaikan, sekedar ngajak ngaji yuk, puasa sunnah yuk, nih dikirannya nih amalannya nih, tadi ngaji di At-Tahiriyah dapat ini nih, maka insya Allah kita juga termasuk orang yang selamat. Sebab apa? Ngajakin kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Jangan kita pelit sama ilmu. Allah izinkan kita memiliki ilmu. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan mudahkan dia nggak mendapatkan pemahaman. Bu, ditanya sama orang, ini bulan Zulqaidah pengen beramal deh, pengen tahu amalnya apaan. Kita kasih tahu, jangan kita jawab, udah. Makanya ngaji di At-Tahiriyah. Mansuila an ilmin fakatamahu ujima yaumil qiyamah bil jamil nar. Siapa yang ditanya ilmu, dia kagak ngomong, dia diam aja, disembunyiin, pengen pintar sendiri, uljima yaumil qiyamah bil jamil minar. Nanti dia akan dibelenggu dengan belenggunya api neraka. Naudzubillah. Kesempatan kita, udahlah kita dapat ilmu. Ini saya tahu nih Bu, lembaran ini di rumah Ibu udah berapa tumpuk? Kira-kira sampai rumah nih lembaran dibuka lagi apa enggak? Udah berapa lemari itu lembaran? Coba sesekali ambil yang kira-kira cocok, fotokopi, bagiin. Masya Allah, itu ilmu yang ngalir berkah dan manfaat. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang kedua, punya ilmu bisa kita bagi sekemampuan kita, insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, selamat dari fitnah dunia, selamat dari laknatnya dunia, bahkan selamat dari laknatnya Allah. Yang ketiga, au muta'alliman, orang yang belajar. Ya, urusan paham tadi saya bilang enggak paham nih, nggak apa-apa, nggak apal-apal, nggak inget-inget, ya nggak apa-apa, yang penting belajar. Yang namanya belajar itu bawa buku, bawa pulpen, ya bawa nyatetnya mah enggak, ya nggak apa-apa juga, yang penting udah niat bawa, ya.
Alhamdulillah. Yang namanya ngaji itu benar-benar dia niat. Tapi kalau cuma mustami gimana Ustazah? Ya nggak apa-apa. Ada kok hadisnya, ada semangat dari Nabi ketika Nabi berpesan kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk sebentar di majelis ilmu, nggak pegang pulpen, nggak nyatet, nggak apa-apa. Tuh duduk yang model begitu kata Nabi, duduk doang, nggak pegang pulpen, nggak nyatet, khairun laka min idki alfi raqabah. Duduk semacam itu, duduk yang lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. 1000 budak lebih besar pahalanya dari membebaskan 1000 budak. Bu, 1000 budak. Bu, 1000. Bu, berapa? 1 budak dibebaskan, maka dia sudah berhak mendapatkan tiket pembebasan azab kubur. 1 budak dibebaskan oleh orang tersebut. Siapa orang yang membebaskan 1 budak, dia mendapatkan pembebasan azab kubur. Sekarang kan gak ada budak, ya nggak ada sekarang budak. Budak tuh nggak punya hak, nggak ada. Asisten rumah tangga itu bukan budak, karena dia berhak mendapatkan gaji, berhak mendapatkan perhatian, tetap mendapatkan kebaikan. Sekarang nggak ada budak. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak? Biar senang duduk-duduk di majelis ilmu, meskipun nggak pegang pulpen, nggak nulis ilmu, duduk aja, insya Allah tetap mendapatkan jutaan kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kan kalau ilmu kudu dicatat. Kan pengen naik yang nomor 2 tadi, supaya ada yang kita bagi sama orang, supaya kita bisa bagi sama saudara, sama keluarga, sama anak. Gimana cara ngiketnya? Dengan tulisan, dengan catatan. Ibu kan kalau nggak dicatat banyak lupanya. Dicatat aja lupa, apalagi nggak dicatat. Catat, insya Allah yang dicatat itu sebagai pengingat kita. Ilmu satu masa akan kita manfaatkan, kita perlukan. Apalagi ilmu ini akan membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ini sebagai awal ya pertemuan perdana saya. Alhamdulillah. Ini pertemuan perdana saya setelah dari bulan Syawal kemarin. Tentunya belum bawa bahasan yang berat-berat, cuma motivasi untuk kita bisa tambah semangat lagi, tambah bersyukurnya, agar kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah, sebab kita punya sifat yang istiqomah duduk di pengajian-pengajian dan selamat dari berbagai macam fitnah. Ibu ya, kita banyakin zikir, jadi orang yang suka berzikir, orang yang senang bagi ilmu. Yang ketiga, orang yang senang mengaji, duduk di pengajian, insya Allah Allah selamatkan hidup kita di dunia wa fil akhirah. Insya Allah setiap Sabtu pertama jadwal saya di Al-Tahiriyah, insya Allah mulai bulan depan, insya Allah saya akan coba bawa kitab atau lembaran. Ini masih musyawarah sama Umi, kita kira-kira kitabnya apa supaya enak ya, supaya ada yang dibawa. Bawa aja Bu, sampai rumah tahu dulu kali peminat. Yang penting kalau ada pegangannya, ada yang dicatat, enak ya. Paling tidak kalau ada kitab, ada keberkahan dari kitab yang kita pelajari. Insya Allah bulan depan nanti saya coba bawa. Kalau memang sudah ditentukan kitabnya apa, kita bisa istiqomah. Dan setiap Sabtu pertama insya Allah kita silaturahim di Masjid At-Taqwa Al-Tahiriyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sedikit yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.